Shalom saudaraku, saudara yang sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Dituli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada dua orang, sepertinya yang satu ini sakit dia ini. Sakit hati. Karena dulu waktu dia menjadi Kristen, ketika dia berdoa, doanya nggak dijawab sama Tuhan. Dan mujizat tidak pernah terjadi. Jadi dia akhirnya keluar dari Kristen dengan membawa sakit hatinya itu ya. Ada orang yang ngomong sakit hati itu dibawa sampai mati. Ya makanya nggak heran kalau ada ustadz satu ini yang katanya mantan pendeta itu masih sakit hati sampai sekarang. Nah, sekarang dia ini ngomong bahwa dia akan memanggilkan pesulap merah untuk membongkar trik kesembuhan pendeta-pendeta KKR katanya. Jadi mereka ini layak untuk dibongkar kebohongannya karena palsu semuanya. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Tuan Guru, apa perlu pesulap merah membongkar terkait ini? Oh perlu. Nah ini ide yang bagus ini. Ide yang bagus. Karena biasanya yang yang dibongkar oleh pesulap merah itu adalah dukun berkedok agama. Betul, ya kan? betul. Bisa jadi bukan hanya berkedok agama Islam, bisa jadi mungkin ada dukun yang berkedok sebagai orang yang bertautan dengan agama Kristiani. Ini kan bermasalah, harus dibongkar oleh para pesulap merah. Iya. Ini kemarin ada yang komen ya di TikTok ya. Iya. Wajib katanya. Ya saya kira ini, maaf, saudara Nasrani ini kayaknya dari Protestan. Iya. Saya melihat stand wajib, yang ini wajib dibongkar karena dia juga tidak mengakui, tidak mengiman. Nah masalahnya mau menghubungi pesulap merah ini, iya. Anda nggak yang punya nomor? Iya. HP-nya, atau mungkin nanti pesulap merah mendengar ini boleh juga sih. Iya, pesulap merah rumahnya di Tangerang sini. Tangerang. Iya. Seperti yang saya katakan di awal tadi itu, bahwa penyebab Ustadz Agustan dan juga Ustadz Ipung Atria memanggil pesulap merah untuk membongkar kebohongan para pendeta KKR. Siapa sih pendeta KKR yang sering menyembuhkan itu ya? Ya kalau yang sering saya lihat di YouTube itu ya ada Pastor Andi Simon, kemudian Pak Gilbert, kemudian Pak Pilih Mantova, kemudian siapa lagi? Dulu itu Pak Pariaji itu ya, semasa beliau masih hidup. Dan ada sih beberapa yang lainnya juga. Nah, apakah pesulap merah ini kira-kira berani ya membongkar kebohongan orang-orang ini? Nah, sebelumnya kalau kita melihat channelnya Om Agus ini ya, itu memang bahasanya provokatif sekali. Banyak hal dihubungkan dengan Kristen. Misalnya, contoh kemarin ada isu Pak Ferdi Sambo punya simpanan polisi, begitu misalnya itu ya kemarin di media massa. Dia bikin judul di YouTube-nya, Sambo nggak tahan akhirnya poligami. Kemudian mengutip Matius 19 ayat 6. Ini apa maksudnya kayak gitu ya? Terus kemudian ini juga ada heboh pendeta dan anak perkosa gadis kepergok istrinya. Lucu-lucu dan aneh. Kayak ini menggiring opini bahwa Kristen itu ya kayak gini itu loh tabiatnya gitu ya. Ini kalau orang nggak sakit hati nggak mungkin bikin konten judulnya kayak gini. Coba Ustadz Agustan, Om Agus itu ngaca, melek. Sebenarnya yang terjadi banyak pelecehan seksual itu di mana? Cek aja di Google, ketik di Google kosong seperti Ustadz Kainama. Pelecehan seksual santriwati, pelecehan seksual di pondok pesantren, pelecehan seksual guru ngaji. Nah, pasti akan muncul banyak itu. Jadi janganlah kalian ini atau Om Agus ini memfitnah kami orang Kristen agar yang seperti itu tidak terlihat gitu ya. Ya harusnya yang dikritisi yang seperti ini. Nah, kembali lagi masalah perdukunan yang dibongkar oleh pesulap merah. Kemarin yang rame kan yang di Blitar itu ya, yang dibongkar gitu ya. Katanya sih memang ini bukan agama, tapi murni praktek perdukunan, kata pesulap merah. Nah, kalau mau dibongkar banyak lagi. Contohnya kemarin yang rame-rame belum lama sih ya, katanya transfer ilmu. Tapi kok digubuk sendirian dan akhirnya digituin santrinya. Nah, kemudian ada lagi nih video. Ini bukan di Kristen ya Ustadz Agustan.
Kalau Anda berani, coba panggil pesulap merah untuk bongkar orang ini dalam pengusiran roh jahat. Ini pertukunan atau berkedok agama atau memang agama. Saya juga nggak menjustifikasi itu, tapi bertanya aja. Coba dilihat video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ kan sudah ada nomor HP-nya, kemudian ada nama ustadznya juga. Katanya sih itu pengusiran roh jahat atau setan. Tapi kok pakai tembak-tembakan anak kecil itu ya? Senjatanya anak kecil ditembak-tembak. Emang setan takut dengan yang begituan? Kalau di kami, setan nggak bisa diusir dengan cara begitu. Setan hanya bisa diusir dalam nama Yesus. Nah, kalau ada pendeta-pendeta KKR yang seperti yang disebutkan oleh Ustadz Agustan dan Ustadz Ipung tadi itu, yang katanya bohong melakukan praktek penyembuhan, silakan. Kalau berani, diundang itu si pesulap merah untuk bertemu dengan mereka. Karena memang tidak pernah ada perdukunan di dalam Kristen. Nggak pernah ada. Kalau kita baca Alkitab, di dalam Matius pasal yang ke-10, Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 dan 8 berbunyi demikian. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi, ini konteksnya adalah ketika Yesus mengutus ke-12 rasul untuk pergi menceritakan kerajaan Allah kepada Bani Israel. Nah, Yesus berkata demikian, sembuhkanlah orang sakit. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Bangkitkanlah orang mati. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Tahirkanlah orang kusta. Dalam nama Yesus. Usirlah setan-setan. Dalam nama Yesus. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus itu diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan banyak hal yang bisa dilakukan dalam nama Yesus. Bukan karena orang itu. Misalnya Pak Philip Mantova, Pak Pendeta Gilbert, kemudian Pastor Andi Simon melakukan mujizat, itu bukan karena mereka, tapi karena nama Yesus, karena kuasa Yesus yang bekerja di dalam diri mereka, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat semuanya, adakah praktek perdukunan di dalamnya sehingga orang datang disembuhkan harus bayar, gitu ya? Oh, kalau kemarin yang dibongkar oleh Ustadz pesulap merah itu kan memang bayar kan?
Ada banyak orang yang ditipu. Kasus biasa segini, kasus luar biasa berapa juta begitu. Coba datang ke KKR. Ada nggak dalam KKR itu orang didoakan, disembuhkan dalam nama Yesus, kemudian mereka ditarik biaya. Oh, 1 juta biayanya, 5 juta atau 10 juta. Ada nggak? Nggak ada. Semuanya gratis. Kenapa? Karena itu juga perintah Yesus di dalam ayat yang ke-8. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi tidak ada transaksi di situ dalam kesembuhan ilahi. Tidak akan pernah ditemukan di dalam kekristenan. Nah, kalau ada pendeta menyembuhkan, kemudian minta tarif uang nih, saya baru katakan bahwa dia adalah sesat. Kemudian kalau ada orang ngaku pendeta, menyembuhkan orang sakit, itu atas nama dia, bukan karena nama Yesus yang berkuasa, saya berani katakan bahwa dia juga adalah orang sesat. Jadi nggak ada semuanya. Mereka itu hamba-hamba Tuhan yang dipakai, murni itu adalah kuasa Tuhan Yesus di dalam dia. Jadi begitu ya. Ya cuman memang sekarang itu kita harus hati-hati. Banyak orang yang mengaku diutus oleh Tuhan Yesus, mengaku hamba Tuhan Yesus, kemudian membuat banyak hal ini itu gitu yang bisa dilakukan oleh setan juga. Ya kita harus berhati-hati dan menguji setiap roh yang ada. Jadi jangan sampai juga kita tertipu. Begitu Om Agus. Kalau berani, cobalah Ustadz Agustan dan juga Ustadz Ipung ini benar-benar mempertemukan mereka dengan pesulap merah. Siapa yang akan menolak untuk bertemu? Apakah pendeta ini? Ataukah pesulap merah? Ataukah Om Agus sendiri yang perlu ditemukan dengan pesulap merah ini? Ya karena kan Om Agus masih sakit hati nih ya dengan orang Kristen. Makanya bikin konten aneh-aneh lah, maki-maki orang Kristen lah, menjelek-jelekkan orang Kristen lah, fitnah orang Kristen lah ya. Saran saya, ya istighfar lah ya. Masa iya sakit hati mau dibawa sampai mati? Janganlah ya. Semoga ini mencerdaskan kita dan memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.